wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nawia dengan NIM 20030100063. Baiklah, sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 6 untuk mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 6. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 6 bersama Ibu Eti sebagai salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 6. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu, saya ingin wawancara Ibu mengenai literasi digital. Apa yang Ibu ketahui tentang literasi? Literasi itu adalah sebuah kiat agar siswa itu gemar membaca. Ya kan? Baik, Bu. Yang diprogramkan oleh pemerintah. Seperti apa sih Bu literasi yang dilakukan sekolah ini sebelum adanya pandemi COVID-19? Kalau sebelum adanya COVID itu dilakukan sebelum belajar 15 menit dimulai belajar, itu siswa membaca buku apa aja boleh dibaca dia. Jadi makanya di setiap sekolah itu, di setiap kelas ada buku pojok namanya, kayak perpustakaan mini. Jadi mereka letak buku-buku mereka di situ. Jadi ketika nanti udah masuk ke kelas, sebelum mulai belajar mereka membaca dulu 15 menit buku-buku yang mereka mau baca. Nah Bu, tadi kan membahas literasi. Sekarang apa yang Ibu ketahui tentang literasi digital? Literasi digital itu adalah literasi yang memudahkan para siswa untuk menemukan sebuah informasi, ya, dari yang apa yang ingin dia temukan. Dari situ mereka lebih gampang dan mudah untuk mendapatkan informasinya. Kan digital. Kalau dalam literasi digital Bu, seperti apa sih bentuk dan teknik penggunaannya dalam pembelajaran? Teknik penggunaan misalnya menggunakan Sebuah aplikasi. ya aplikasi, maksudnya di apa nih, di waktu kita sebelum tatap muka atau sudah tatap muka, daring atau ini? Daring Bu. Daring. Kalau daring kan kita menggunakan aplikasi LMS, Zoom. Kalau boleh Bu, bisa Ibu jelaskan tidak apa itu Bu LMS? LMS itu adalah sebuah aplikasi yang mana semua dalam proses pembelajaran, untuk baik yang diberikan oleh guru dari tugas, materi, ya, bisa diskusi di situ, semuanya udah ada di dalam aplikasinya. Jadi untuk mempermudah interaksi proses pembelajaran antara siswa dengan guru di masa epidemi COVID-19. LMS itu bentuknya seperti classroom juga Bu ya? Bisa di dalam LMS itu bisa kita masukkan Google Meet-nya, bisa ya, masuk Google Meet dari LMS bisa kita buka, ya. Kalau misalnya kayak classroom itu kan diberikan tugas, jadi siswa tinggal membukakan aplikasinya, seperti itu juga. Hampir sama ya Bu ya. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih Bu Eti. Ya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa SMA Negeri 6 ini menggunakan aplikasi yang namanya LMS, apa Bu? Learning Management System. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Siti Nawia, saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai literasi digital pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan pertanyaan, apakah dalam pembelajaran yang Ibu lakukan menerapkan literasi digital? Iya, di sekolah kami menerapkan literasi digital. Betul. Seperti apa sih Bu bentuk literasi digital yang Ibu gunakan? Kalau yang Ibu gunakan untuk literasi digital itu kan apa ya? Kan itu kan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggunakan TIK khususnya, kemudian untuk menemukan, kemudian mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif dan teknik. Jadi
tentunya hal tersebut sangat mendukung bagi siswa dan bagi guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya, bentuknya Bu seperti apa Bu? Kalau di sekolah kami bentuknya itu LMS gitu. Jadi Learning Management System ya. Jadi itu kita sebagai guru bisa mengupload materi yang berbentuk video ataupun PPT. Nah, kemudian nanti akan terpampang di situ dengan jelas di LMS tersebut dan siswa akan melihatnya seperti itu. Jadi dengan mudah siswa akan bisa langsung melihat, kemudian mempelajari dan menggunakannya begitu. Bisa dijelaskan Bu bagaimana teknis penggunaannya dalam pembelajaran? Kalau dalam pembelajaran itu kan ada beberapa materi. Jadi misalnya begini, misalnya kita ingin mengajarkan suatu materi tentang teks eksposisi begitu. Nah, kita sebagai guru bisa mengupload di situ berupa video yang menjelaskan tentang teks eksposisi, kemudian contoh-contohnya dan kemudian strukturnya. Apa itu struktur teks eksposisi? Itu kita paparkan situ semua berupa video, ataupun kita bisa menggunakan PowerPoint ya, PPT yang isinya tentang materi tersebut, di antara strukturnya, kemudian kebahasaannya, kemudian apa saja yang dipelajari dalam teks eksposisi tersebut. Bagaimana Bu cara Ibu memanfaatkan literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Cara memanfaatkannya begini, karena kan kita sebagai guru mau tidak mau harus mengikuti yang namanya literasi digital gitu. Otomatis apa yang kita berikan kepada siswa itu tentunya harus ya guru tahu, kemudian siswa tahu. Nah, caranya misalnya begini, ketika kita dalam satu pelajaran, misalnya ini sebenarnya kalau untuk ini bisa diterapkan untuk tatap muka ataupun daring gitu. Tapi selama ini kan kita karena ini suatu pandemi, makanya kita lebih menerapkan pada daring. Makanya kita menggunakan apa yang namanya apa tadi? Literasi digital. Literasi digital itu. Misalnya seperti LMS gitu. Nah, ketika kita mau mengajar, kemudian kita berikan materi dalam LMS tersebut, dalam learning management system tersebut. Nah, situ kita paparkan semua materi yang ada, misalnya teks eksposisi, kita jelaskan teks eksposisi itu apa. Nah, kemudian kalau kita memanfaatkan video, sama kita yang berbicara, guru kita sendiri berbicara, atau mungkin ada mungkin kita bisa mengambil video lain yang intinya tentang teks eksposisi. Tetapi sebenarnya lebih bagus adalah ketika kita sendiri guru menjelaskan di situ gitu, menjelaskan itu, kita ambil videonya kemudian kita upload dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian untuk tugasnya sama, kita tetap menggunakan apa namanya LMS tersebut. Ada berbagai bentuk untuk tugas, misalnya kita bisa menggunakan kuis, kemudian bisa menggunakan assessment yang berhubungan dengan tugas, ataupun bisa menggunakan bentuk-bentuk lain yang situ ada pada LMS tersebut begitu. Bagaimana tanggapan siswa Ibu saat menggunakan perangkat digital sebagai media pembelajaran? Sebenarnya kalau untuk siswa itu mungkin ada beberapa siswa yang menganggap itu sesuatu yang mudah, tapi ada beberapa siswa yang menganggap itu sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena ya beberapa siswa dengan kondisi yang mungkin mereka belum paham, sehingga membuat hal tersebut menjadi susah. Tapi bagi siswa yang belum paham, itu membuat mereka menjadi mudah gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita kaji lebih dalam, itu lebih mudah kita menggunakan literasi digital gitu, karena di situ ada semua gitu. Kita mau apa aja di situ ada gitu. Hanya saja kadang ketika guru memberikan tugas, kenapa mereka mengalami kesulitan? Karena mereka tidak paham dalam mengoperasikan. Otomatis anak tersebut mau tidak mau harus belajar mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau menurut Ibu sih itu paling aplikasi tersebut istilahnya memang sudah memang harus diterapkan sampai nanti gitu. Kenapa? Karena dari lebih banyak segi positifnya, keuntungannya daripada kerugiannya gitu, atau segi negatifnya gitu. Ya itulah intinya, bahwa dengan aplikasi tersebut akan mempermudah guru dalam memberikan suatu materi, memberikan tugas, memaparkan apa yang ada, dan untuk siswa juga akan lebih mudah
memahami kemudian mempelajari seperti itu. Apa Ibu punya media yang bersifat digital? Kalau selama Ibu mengajar ada, tetapi selama ada digital ini Ibu menggunakan media aplikasi LMS ini gitu. Terus kemudian sehingga tugas-tugas juga langsung kita buat di situ, materi-materi juga. Jadi untuk sementara ini kita menggunakan media LMS itu untuk Seperti media lain Classroom itu Oh apa ya, Ibu menggunakan juga? kalau yang lainnya kita menggunakan Meet gitu. Tapi Meet. kalau sebenarnya kalau LMS ini sama juga dengan Classroom ya. Kenapa? Karena sama, Classroom juga sama, di situ akan terpaparkan semua di situ, termasuk materi, tugas apa saja ada di situ. Sama juga dengan LMS gitu. Hampir sama, hanya beda istilah aja gitu. Berarti SMA 6 sudah menerapkan Sudah. LSM di sekolahnya. Sudah, kalau untuk literasi digital sudah ya, untuk pembelajaran rata-rata guru sudah menggunakan begitu. Rata-rata itu. Baik, terima kasih wawancara saya dengan Bu Tiwi sebagai guru SMA Negeri 6, guru Bahasa Indonesia. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam Kak. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Saya Siti Maya Hanifah. Kakak boleh wawancara tentang literasi digital? Boleh? Menurut Adek, apa itu literasi? Literasi itu kegiatan dalam membaca buku. Dulu sebelum pandemi, literasi diterapkan dalam bentuk seperti apa, Dek? Sebelum jam pelajaran dimulai, pas bel pertama masuk, kami melakukan proses literasi itu di depan kelas dalam jangka waktu 15 menit. Setelah itu kami langsung proses belajar mengajar. Gitu ya, Dek. Kalau sekarang kan sekolah daring dan tidak bisa menerapkan sistem yang sama. Jadi bagaimana literasi berlangsung? Itu tidak dilakukan Kak, langsung proses belajar mengajar. Jadi nggak ada literasi. Paling mungkin kita alihkan secara pribadi kegiatan aktivitas di rumah sendiri. Kalau kakak dengar SMA 6 ini pakai aplikasi yang LSM itu ya, Dek? LMS Kak. Itu kalau tahu apa artinya, Dek? Learning System Management ya, Dek? Iya. Oh, seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita membahas mengenai literasi. Sekarang kakak ingin bertanya mengenai apa yang ada ketahui mengenai literasi digital. Kurang tahu sih Kak, mungkin kita bisa baca artikel gitu dari aplikasi Webtoon, kan sekarang banyak gitu udah aplikasi membaca. Nah, dilarikan ke situ sih. Baik, Dek, terima kasih, Dek, atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Salam.